Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saatnya kami akan kembali membahas untuk Anda apa yang menjadi trending topik untuk hari ini. Ada apa nih, Joseph? Kita akan membahas mengenai cuaca buruk, Marcel, yang kita juga lihat jadi trending pencarian ini mencapai 200.000 pencarian melalui Google Trends ya. Cukup banyak ya. Dan memang tidak hanya cuaca buruk implikasi kepada bencana, tetapi juga kesehatan yang menjadi concern daripada masyarakat. Dan pemirsa, memang cuaca buruk melanda sejumlah daerah di Indonesia, menimbulkan sejumlah bencana hingga mobilitas masyarakat yang terhambat, seperti salah satu yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sebuah kapal tongkang TB Putra Bes 005 terseret arus dan terdampar di Pantai Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 3 kru kapal akhirnya diselamatkan oleh polisi Polairut Pelabuhan Bira setelah 2 hari 2 malam berada di atas kapal. Sementara kapal tongkang dibawa ke Pelabuhan Bira Bulukumba untuk ditambatkan agar tidak terseret arus. Ya, kapal yang memuat nikel dari Pelabuhan Bantaeng menuju Kendari ini, pemirsa, terseret arus gelombang tinggi saat memasuki perairan Bulukumba setelah dihantam gelombang setinggi 4 hingga 5 meter. Bulukumba ini, pemirsa, tapi juga terjadi di daerah lain. Kita lihat berikutnya, ini akibat cuaca buruk dan juga mulai meningkatnya volume kendaraan jelang Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Terlihat antrian truk ekspedisi mengular sepanjang Jalan Raya Cikuasa Atas sepanjang 2 km. Jalan ini memang dijadikan kantong parkir sementara karena Pelabuhan Merak sudah dipenuhi oleh kendaraan ya. Ya, dan untuk kondisi cuaca di Pelabuhan Merak sendiri, Marcel dan pemirsa, tidak bisa diprediksi begitu ya. Jika biasa pada siang hari cuaca sedikit membaik, namun pada malam hari lebih sering terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Dan dalam momen Natal dan Tahun Baru diperkirakan 2,9 juta kendaraan akan melintas melalui Pelabuhan Merak. Dan puncak dari angkutan Natal dan Tahun Baru terjadi pada hari Jumat 20 Desember yang mana kendaraan akan menyeberang sebanyak 177.000 kendaraan. Sungguh sangat spekulatif ya kalau melihat kondisi dari cuacanya, mengantisipasi kendaraan sebanyak itu, Marcel. Ya, betul sekali. Jadi memang kita sudah mendapatkan himbauan juga dari pemerintah, dari misalnya pengelola jasa angkutan juga untuk terus memperbarui informasi ya terkait dengan kondisi cuaca. Nah, termasuk dari BMKG, pemirsa, akibat dari cuaca buruk ini viral di media sosial helikopter milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang mendarat darurat di lapangan Kasikebo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan kita lihat, Marcel, helikopter tersebut helikopter tersebut mendarat karena cuaca buruk saat memantau banjir dari udara dan rencananya akan menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Beruntung saat mendarat darurat, seluruh kru dan pilot dalam kondisi selamat. Setelah 15 menit melakukan pendaratan, helikopter ini kembali terbang ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah pilot memastikan cuaca normal. Terkait dengan kejadian ini, pemirsa, manajemen Angkasa Pura Bandara Sultan Hasanuddin mengatakan cuaca ekstrim yang terjadi juga berdampak pada penerbangan komersil, di mana ada beberapa penerbangan maskapai yang terpaksa harus didelay, bahkan return to base atau kembali ke bandara semula. Tentu karena alasan keselamatan juga ya, dari kondisi cuaca yang tidak aman untuk penerbangan, sehingga beberapa perjalanan ini menjadi terganggu. Ya, betul sekali, Marcel, dan juga di sisi lain tidak hanya karena cuaca ya, tetapi juga banjir akibat fenomena alam seperti banjir rob. Salah satunya juga terjadi di Lampung, di mana banjir rob merendam ratusan rumah warga, fasilitas umum, serta tambak udang akibat cuaca ekstrim dan naiknya permukaan air laut di pesisir Laut Timur, Tulang Bawang, Lampung. Dan sejak sepekan banjir rob kian meluas dan saat ini tercatat mencapai 11 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dente Teladas dan Rawa Jitu Tibur, Tulang Bawang, Lampung, dengan ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. Ya, ini kita lihat bersama ya visualnya bahwa nampaknya ketinggian air ini ketinggian banjir masih cukup mengganggu, menghambat aktivitas warga sekitar. Kalau kita lihat di jalan ini sepertinya tidak bisa dilalui kendaraan bermotor juga ya. Betul sekali. Nah, aktivitas warga yang mayoritas ini adalah penambak udang dan juga nelayan, pemirsa.
akhirnya terpaksa juga harus lumpuh total. Banjir rob diperparah oleh banyaknya tanggul penahan air yang jebol. Kalau menurut warga, banjir rob tahun ini terjadi cukup parah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mereka pun berharap ada solusi nih secepatnya ya dari pemerintah untuk bisa menangani banjir rob. Dan untuk melihat penjelasan lebih dalamnya pemirsa, kita simak kutipan selengkapnya dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Itu menuju puncak musim hujan ada dua hal, yaitu di November-Desember dan satu lagi adalah Januari-Februari. Kemudian di satu sisi muncul namanya Madden-Julian Oscillation yang nanti memang akan bergeser ke timur setelah tanggal 20 Desember. Kemudian kita juga mendeteksi adanya bibit siklon 91S. Nah, dan serta mulai menguatnya angin monsun barat yang bersifat basah yang nanti pada akhirnya ini dapat menimbulkan peningkatan curah hujan. Nah, apabila dari faktor 4 tadi beramplifikasi, barangkali ini akan lebih intensitasnya lebih tinggi dibanding yang lalu. Ya itulah tadi pernyataan dari pihak BMKG ya bahwa memang intensitas curah hujan ini sedang tinggi-tingginya, diperparah juga dengan mungkin kesiapan dari infrastruktur yang belum optimal ya menyambut adanya curah hujan yang tinggi ini. Kita lihat nih ada respon juga dari warganet pemirsa yang kami himpun dari media sosial Facebook. Kita akan bacakan satu-satu. Dari Nurawitri.5, fenomena perubahan ekstrim sering terjadi, sakit-sakit seperti ini kita harus jaga imun tubuh. Itu betul yang tadi Jose bilang juga ya. Kita jaga imun ya, karena memang pancaroba ini memang rawan seperti batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan ada juga tanggapan dari Wahyu_1008, Bismillahirrahmanirrahim, yang penting jaga imun, kita jaga kesehatan, pola makan juga, dan jangan suka begadang. Ini hari-hari libur, rentan ya untuk bisa begadang atau tidak beristirahat dengan maksimal ya. Kita tetap harus jaga kesehatan pemirsa. Ada juga komentar dari Dewi Kelana, nanti juga panas lagi, hujan deras juga ya terjadi cuma sesaat. Katanya bulan-bulan sekarang sudah memasuki musim penghujan, tapi nyatanya omong doang. Biarin aja panas, biar padi, tanaman dan sebagainya pada kering. Mungkin masih ada anomali cuaca yang terjadi ya di beberapa daerah juga ya. Prediksi mungkin akhir tahun seperti apa, tapi nyatanya jadi apa. Dan juga berdampak kepada beberapa aktivitas warga masyarakat seperti nelayan dan juga para petani ya. Ada juga tanggapan nih pemirsa dari Calvin Asmiayago. Tapi jangan dimodifikasi cuaca karena di musim kemarau masyarakat butuh air hujan, jadi sudah bersyukur diberi hujan. Oh, ada juga yang bersyukur tentang hujan ini ya. Berbeda-beda ya di setiap wilayah. Tapi memang betul juga ya, sekarang ini kan sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca ya. Kita harapkan untuk di wilayah yang curah hujannya tinggi ini bisa efektif. Betul sekali. Ada juga komentar pemirsa dari Azwar Kosim, Jabodetabek udah jarang hujan karena dimodifikasi. Kalaupun hujan, coba gerimis kecil. Iya, kita melihat perbedaan ya Marcel, bagaimana dulu malam hari, sore ke malam hari, tapi sekarang pagi ke siang hari tuh hujan-hujan dengan intensitas kecil begitu ya. Ya, itu tadi komentar dari warganet yang tadi juga Jose jelaskan ada beberapa perbedaannya di sejumlah daerah, perbedaan fenomena cuaca juga. Nah, bicara soal cuaca ini sangat erat kaitannya juga ya dengan perjalanan sebetulnya. Bagaimana di setiap akhir tahun ini juga dimanfaatkan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan hari liburnya. Dan hari ini pemirsa merupakan hari pertama penetapan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 oleh PT KAI. Ratusan ribu tiket masih tersedia untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Sementara itu penumpang bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat mulai alami tren kenaikan jelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Ya, untuk informasi selengkapnya kita akan pantau bagaimana situasi di sejumlah titik oleh jurnalis Metro TV. Ada Elma Rosana langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Insan Suwardi dari Terminal Kalideres Jakarta. Kita ke Elma terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen ya. Elma, bagaimana prediksi perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru ini? Apakah sekarang sudah mengalami atau terlihat peningkatan? Ya, Marcel, Jogse dan juga pemirsa, PT KAI Persero sudah mengumumkan penetapan masa angkutan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 selama 18 hari. Dan hari ini
Kamis 19 Desember 2024 adalah hari pertama hingga nanti 5 Januari 2025. Dan untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen ini dari tadi siang terlihat ramai namun memang tidak terlalu padat karena memang dari PT KAI ini baru akan memprediksi adanya puncak jelang Nataru ini nanti pada satu hari sebelum Natal pada 24 Desember 2024 yang mana dilihat dari penjualan tiket ini sudah mencapai lebih dari 76%. Dan juga untuk besok hari Jumat 20 Desember ini juga menjadi puncak dari keberangkatan karena memang tiket ini ya sudah terjual lebih dari 79,2%. Dan memang menurut dari manajer Humas PT KAI, Iksvan Henry Wintoko, bahwa menyampaikan bahwa tiket dari Pasar Senen maupun Stasiun Gambir ini masih tersedia hingga ratusan ribu tiket. Karena memang PT KAI sudah mengantisipasi dengan adanya penambahan rangkaian pada beberapa kereta api jarak jauh. Ini yang mana perharinya ini ada 76 kereta api jarak jauh. Sehingga memang untuk data Kamis 19 Desember 2024, tepatnya tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini terjual tiket kereta api ini sebanyak 365.000 tiket atau baru mencapai 46%. Dan memang ada beberapa tanggal-tanggal favorit dari pemirsa dan juga masyarakat yang sudah memesan tiket kereta api, baik dari Stasiun Pasar Senen maupun dari Stasiun Pasar Gambir. Ini dimulai hari ini 19 Desember sampai nanti tanggal 25 Desember 2024. Dan untuk tiket kereta api jarak jauh ini untuk pemirsa ataupun masyarakat yang ingin memesan bisa memesan dari H-45 keberangkatan, dan untuk tiket lokal ini bisa dari H-30. Dan himbauan khusus dari PT KAI ini untuk pemirsa dan juga masyarakat ingin berpergian agar mempermudah memesan tiket, ini bisa memesan tiket secara online, baik di akses baik KAI ataupun di kanal resmi yang telah disediakan oleh PT KAI yang sudah bekerja sama. Dan tentu kereta api ini menjadi salah satu transportasi yang dipilih oleh masyarakat karena nyaman untuk berpergian di jarak jauh. Demikian Jose dan juga Marcel, kembali ke ada di studio. Baik, terima kasih Elma dari Stasiun Pasar Senen. Kita beralih ke Terminal Kalideres, ada rekan Insan Suwardi. Insan, bagaimana pantauan keramaian di Terminal Kalideres? Ya, selamat siang Jose dan juga Marcel. Pantauan kami dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat, memang pada hari ini cenderung meski dilanda hujan dengan intensitas ringan beberapa kali, namun antusias masyarakat pengguna transportasi moda bus dari Terminal Kalideres ini cenderung mulai mengalami tren peningkatan. Tadi kami berbincang dengan Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnain pun menyebutkan bahwa pada hari ini apabila dibandingkan pada hari normal, biasanya Terminal Kalideres ini mampu melayani sekitar 700 penumpang setiap harinya. Namun pada hari ini mereka memprediksi telah akan mencatat angka sekitar 1.250 penumpang yang akan menggunakan moda transportasi bus sepanjang hari ini dari Terminal Kalideres. Nah, memang kalau tadi Revi sampaikan kepada kami bahwa peningkatan dari pengguna penumpang dari moda bus transportasi yang akan berangkat dari Terminal Kalideres ini diprediksi akan mulai terjadi dari tanggal 24 Desember dan nanti akan terjadi pada kali kedua di tanggal 31 Desember atau menjelang momen pergantian tahun baru menuju tahun 2025. Dan tadi Revi Zulkarnain menyampaikan bahwa pada hari ini sekitar kurang lebih 1.250 penumpang ini masih memilih 3 lokasi favorit untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru. Seperti tujuan menuju Jawa Tengah, Padang, dan juga Palembang menjadi pilihan dari para penumpang yang menggunakan moda transportasi bus dari Terminal Kalideres untuk memanfaatkan momen Nataru kali ini. Dan Jose serta Maser, kami sampaikan juga bahwa memang kalau kita melihat data dari Kementerian Perhubungan dan BPS, moda transportasi bus masih menempati salah satu moda transportasi umum favorit pilihan masyarakat setelah moda transportasi pribadi seperti mobil pribadi maupun motor pribadi. Dan diprediksi pada momen Nataru kali ini di mana pemerintah sebelumnya memperkirakan akan terjadi peningkatan atau sekitar 110,67 juta masyarakat yang akan mobilisasi di masa momen Nataru ini. Nantinya untuk para pengguna transportasi bus diperkirakan akan ada sekitar 6,54 juta pengguna moda transportasi bus yang akan memanfaatkan momen
Natal dan Tahun Baru. Tadi untuk menghadapi momen Nataru ini, memang dari pihak pengelola Terminal Kalideres telah menyiapkan berbagai antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan jumlah pengguna. Seperti telah menyediakan bus tambahan apabila nantinya jumlah pengguna pengguna bus maksud kami dari Terminal Kalideres ini akan melonjak. Ada bus tambahan yang telah disediakan, lalu posko-posko pendirian siaga Nataru ini telah kami lihat sudah berdiri untuk memastikan pelayanan kepada para penumpang. Dan mereka sudah bersinergi bersama dengan sejumlah pihak dan mereka telah melakukan pengecekan RAM maksud kami. Pengecekan RAM cek ini dilakukan setiap hari hingga momen Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan akan selesai pada 5 Januari 2025. Untuk sementara demikian, Jose dan Marcel kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi melaporkan dari Terminal Kalideres dan Elma Rosana dari Stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan dan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo Jawa Timur sudah mulai dipadati pemudik. Selain pengaruh harga tiket yang turun, para penumpang memilih mudik Nataru lebih awal untuk mengantisipasi membludaknya penumpang saat puncak arus mudik. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan secara resmi mengoperasikan posko angkutan Nataru periode 2024-2025. Pembukaan posko melibatkan 969 petugas gabungan dari pihak otoritas bandara, TNI Polri, KKP, Basarnas, Airnav, BMKG, maskapai, serta dari Angkasa Pura selaku pengelola bandara. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Bingus Gandeguai menyebut pada pembukaan posko terpadu Nataru ini, kepadatan pengguna jasa udara mulai terlihat dan diprediksi akan terus meningkat hingga puncak momen Nataru. Lonjakan pergerakan penumpang Nataru dari tahun 2023 ke 2024 diprediksi akan naik sebesar 5,5%. Sementara itu pemirsa, menghadapi lonjakan penumpang pesawat saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, 4 maskapai sudah mengajukan extra flight atau penerbangan tambahan di Bandara Juanda. Disediakan 297 extra flight dengan rute seperti ke Jakarta, Bali, Makassar, dan Banjarmasin. 4 maskapai yang sudah mengajukan extra flight Nataru di Bandara Juanda adalah Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, dan Super Airjet. Puncak arus penumpang melalui Bandara Juanda diprediksi pada H-4 libur Natal pada 21 Desember 2024 sebanyak 53.392 penumpang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.